Jadi beberapa warga ini melaporkan di malam itu ketika sholat malam, ada salah satu warga ini yang melaporkan. Jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda dengan sangat keras. Duar! Ada juga warga ini yang melaporkan di depan rumahnya ini, pintu rumahnya seperti digedor-gedor dengan benda ini dengan sangat keras gitu loh. Dan Pak Badrun pada waktu itu posisinya ada di musola sedang berzikir, dan Pak Badrun ini sering kali mendengar suara burung gagak atau burung gaok itu berkeliling di atas musola. Pak Badrun ini terus berzikir dan berucap, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kampung itu diteror habis-habisan dengan banyaknya suara-suara yang aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga. Di kesempatan kali ini, alhamdulillah kembali saya akan bercerita tentang satu kisah, di mana kisah ini adalah sebuah tragedi. Tragedi yang sempat menimpa salah satu desa yang ada di sekitaran dari pesisir pantai utara. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan saya menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi kisah ini pernah terjadi di sekitaran tahun 60-an. Dan kisah ini terjadi tidak jauh dari kota Pemalang, Jawa Tengah. Jadi ada satu kampung yang letaknya itu tidak jauh dari kota Pemalang itu sendiri. Itu loh. Jadi bisa dikatakan yaitu pinggiran dari kota Pemalang itu. Nah, cerita ini dikirimkan oleh rencang kita yang bernama Pak Mundopar. Jadi pada waktu itu Pak Mundopar kondisinya masih duduk di bangku SD. Beliau ini menuturkan pada waktu itu di kampungnya memang jarak dari satu rumah ke rumah yang lain ini memang sangat berjauhan. Dan nampak banyak sekali di zaman-zaman itu ditumbuhi oleh pepohonan yang besar dan tinggi, seperti ya pohon asem Jawa dan lain sebagainya. Dan tidak jauh dari rumah Pak Mundopar ini ada satu makam. Lalu agak menuju ke utara, ini ada satu rumah, dan rumah ini ditempati oleh orang yang biasa orang kampung ini menyebut beliau dengan nama Pak Badrun. Nah, Pak Badrun ini memang rutinitas sehari-harinya dari pagi ini sampai sore menuju ke pasar untuk jualan sayur dan lain-lain. Dan menjelang maghrib, Pak Badrun ini selalu menuju ke musola untuk menjadi imam dan sekaligus menjadi guru ngaji. Nah, Pak Badrun sendiri ini usianya sekitar 60 tahunan pada saat itu, dan aktivitasnya memang seperti itu. Beliau hanya ke pasar, ke musola, dan musola tersebut, musola di kampung Mundopar ini, hanya ramai di waktu-waktu maghrib dan isya. Karena pada waktu itu digunakan sebagai tempat untuk ngaji anak-anak kecil. Tapi di waktu duhur, di siang hari, duhur dan asar ini untuk menjelang sore, musola ini selalu terkunci dan tidak ada yang sholat di sana. Nah, ketika subuh hari, seringkali Pak Badrun ini datang sendiri ke musola tersebut. Jadi hanya beberapa kali ada satu atau dua orang jamaah yang ikut sholat subuh. Tapi lebih ke seringkali Pak Badrun ini hanya sendirian di situ. Adzan sendiri, mengimami sholat sendiri. Dan pernah ada satu kejadian pada waktu itu. Orang-orang tua pada masa-masa itu memang ketika bangun tidur, mereka ini tanpa melihat jam gitu loh. Mereka ini langsung bangun dan mandi. Setelahnya ada yang langsung pergi ke pasar, ada yang langsung menuju ke kebun. Jadi memang kebiasaan-kebiasaan itu seringkali dilakukan oleh orang-orang tua pada masa-masa itu. Nah, Pak Badrun ini bangun
Jadi beliau ini bangun dan langsung mandi. Setelahnya ganti baju menuju ke musola seperti biasa. Nah, Pak Badrun ini ketika menuju ke musola selalu melewati satu makam yang saya singgung di depan tadi. Makam ini memang ada semacam tembok seukuran dada orang dewasa. Nah, pada waktu itu Pak Badrun ini kan jalan melewati makam itu, dan terlihat dari sudut mata Pak Badrun itu ada perempuan dari balik tembok itu. Rambutnya ini nampak berantakan sekali, hanya terlihat matanya yang melotot gitu. Jadi sambil menyapa Pak Badrun, "Pak, badhe teng pasar, Pak." Sambil seperti menjauh dan hilang ini di telang kegelapan. Dia ini ketawa terus sampai ketawa ini pun menghilang. Nah, Pak Badrun ini kan kaget. Beliau ini sempat berucap, "Astagfirullahaladzim." Dan Pak Badrun ini tetap melanjutkan. Beliau ini berjalan, tetap melanjutkan jalannya ini untuk menuju ke musola. Dan pada waktu itu, begitu Pak Badrun membuka pintu musola, Pak Badrun ini kaget. Ternyata waktu itu masih jam 1:30 dini hari. Oh, Pak Badrun ini terus mikir, beliau ini menyimpulkan, pantas saja masih jam 1:30 dini hari. Dikiranya pada waktu itu sudah menjelang subuh. Makanya waktu itu Pak Badrun kan ya sempat ketemu dengan sosok perempuan serem di makam, yang dimana kemungkinan banyak orang ini menyebutnya dengan sosok kuntilanak. Nah, setelahnya Pak Badrun ini langsung mengambil air wudhu. Beliau ini sholat 2 rakaat. Nah, setelah sholat 2 rakaat dilihatnya masih jam 2 dini hari itu kan. Nah, Pak Badrun ini melanjutkan dengan zikir, dan tidak terasa mungkin karena zikir yang begitu panjang dan lama, Pak Badrun ini pun tertidur. Nah, pada waktu tidur itu samar-samar Pak Badrun dibangunkan oleh suara azan yang begitu menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, begitu Pak Badrun ini buka mata, suara azan ini masih terdengar menggema sekali di musola itu. Karena musolanya ini ya tidak terlalu besar gitu loh. Ukurannya ini tidak terlalu besar, hanya seperti ya bujur sangkar gitu, kotaan aja. Nah, ada suara azan ini yang menggema sekali. Tapi dilihat di arah depan, ini tidak ada siapapun. Jadi tidak ada orang yang azan. Sepi sekali di musola itu. Nah, Pak Badrun ini kemudian berdiri dan mencari sumber suara tersebut. Tapi tidak ada satu orang pun di sana. Nah, suara azan ini masih menggema. Pak Badrun ini langsung sadar. Oh ya, mungkin ini jin muslim yang menunggu musola ini. Nah, Pak Badrun pun lalu melanjutkan wudhu. Dia ini kembali wudhu dan kembali ke dalam musola tersebut untuk sholat sunnah 2 rakaat. Dan ketika adzan ini selesai, Pak Badrun ini langsung iqomah. Beliau qomat dan beliau ini sholat. Kemudian beliau ini menuju ke arah depan gitu kan. Beliau menuju ke arah depan. Nah, pada saat takbir itu, Pak Badrun ini ngerasa bahwa di belakang ini seperti banyak sekali ada makmum. Nah, kemudian beliau ini kan melanjutkan membaca Al-Fatihah. Dan pada saat beliau membaca ayat waladhdallin, di belakang ini banyak sekali suara ini yang menyahut, amin. Pak Badrun ini terus melanjutkan sholatnya. Beliau ini tetap berusaha untuk khusyuk, karena tipikal Pak Badrun ini bukan orang yang penakut terhadap gangguan-gangguan semacam itu. Dan setelahnya sampai mengucap salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Badrun menoleh ke arah belakang setelahnya. Tidak ada satu orang pun di situ. Tapi Pak Badrun ini benar-benar mendengar dengan jelas bahwa ada yang menyauti dengan kalimat amin. Nah, lagi-lagi Pak Badrun ini kan jadi mikir, ya ini mungkin jamaah dengan beliau ini adalah jin muslim yang menunggu musola tersebut. Nah, Pak Badrun ini pun setelahnya melanjutkan dengan zikir. Nah, pada saat sedang zikir rencang semua, beliau ini kan sambil memejamkan matanya gitu. Dari arah telinga kirinya Pak Badrun ini mendengar ada yang membisiki, Pak, enten sing tilar, Pak. Nah, Pak Badrun ini kan kemudian kaget. Beliau setelahnya mengucap, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Dan Pak Badrun ini menoleh ke arah belakang. Tidak ada satu orang pun. Terus Pak Badrun ini dalam hatinya, siapa tadi yang bisiki ya? Yang bisiki dirinya ini siapa?
kalau ada yang tilar. Jadi maksudnya ada yang meninggal. Siapa yang ngomong itu? Nah, Pak Badrun ini kemudian tetap melanjutkan zikirnya sampai kemudian ketika selesai Pak Badrun ini menutup zikir tersebut, beliau ini kan beranjak, setelahnya menutup musola. Nah, waktu itu hari sudah mulai terang, matahari ini sudah mulai terbit. Pak Badrun ini kembali ke rumahnya. Dan tidak lama ketika Pak Badrun duduk di rumahnya, ada yang mengetuk pintunya. Assalamualaikum, Assalamualaikum Pak Badrun, Pak Badrun. Nah, ketika Pak Badrun ini membuka pintu, ada salah satu orang tetangga yang mengabarkan bahwa Pak, niku Pak Slamet itu meninggal Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah, ayo kita langsung aja menuju ke rumahnya Pak Slamet. Nah, jadi memang Pak Badrun ini terkenal sekali. Ketika ada orang yang meninggal di kampungnya, Pak Badrun ini yang menyiapkan segala sesuatunya, termasuk menyiapkan kain kafan, membungkus jenazah dengan kain kafan, sampai menyolatkan dan menguburkan. Pak Badrun ini bertindak sebagai mutim gitu loh. Nah, pagi itu pun jenazah Pak Slamet ini segera dimakamkan setelahnya, dan keesokan harinya aktivitas berjalan seperti biasa. Pak Badrun ini pergi ke pasar. Nah, singkat cerita, pada waktu maghrib itu Pak Badrun ini kan mengajar ngaji dan kembali pulang. Dan ketika subuh hari, Pak Badrun kembali lagi menuju ke musola, membuka musola seperti biasa dan azan. Nah, pada saat setelah Pak Badrun ini azan di musola itu, Pak Badrun ini mendengar ada suara burung yang orang-orang ini seringkali menyebut, ya ada yang menyebut dengan burung gagak, ada yang menyebut dengan burung gaok. Kalau di tempatku ini nyebutnya burung gaok kalau burung gagak itu. Dan suara burung ini memang sangat khas sekali. Suaranya itu kak. Nah, waktu itu Pak Badrun kaget. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Karena orang-orang pada zaman dulu ini mempercayai ketika ada burung tersebut berbunyi, burung gagak, burung gaok itu berbunyi, itu selalu menandakan ada orang yang meninggal. Nah, Pak Badrun ini akan tetapi tetap berpikir positif. Dan suara burung ini terus bersuara. Kak. Dan tidak lama kemudian, setelah Pak Badrun ini mencari sumber suara dari burung tersebut, ternyata burung tersebut bertengger di salah satu rumah warga, di mana rumah ini adalah rumahnya Bu Yati. Nah, Pak Badrun ini tetap berpikir positif dan melanjutkan sholat subuh seperti biasa. Nah, Pak Badrun ini sholat subuh sendiri, beliau imam sendiri, dan gak ada makmum, gak ada jamaah satupun yang sholat di musola tersebut. Nah, setelah sholat subuh, Pak Badrun ini menutup pintu musola kembali. Beliau ini berjalan ke rumah, dan gak lama kemudian ada salah satu tetangga yang menghampiri Pak Badrun. Tetangga ini mengabarkan bahwa hari itu ada yang meninggal. Pak Badrun ini tanya, siapa yang meninggal? Bu Yati Pak, Bu Yati itu loh Pak, orang yang di selatan kampung. Itu meninggal tadi pagi Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Pak Badrun ini tetap menyimpan apa yang Pak Badrun ini lihat, bahwa subuh tadi beliau ini sempat melihat ada burung gagak, burung gaok yang bertengger di atas rumah Bu Yati. Nah, pada waktu itu juga Pak Badrun ini langsung menuju ke rumahnya Bu Yati dan segera menyiapkan segala sesuatunya. Orang-orang kampung ini pun berdatangan melayat, dan di pagi itu pula jenazah Bu Yati ini segera dimakamkan. Dan entah kenapa kejadian itu terus-menerus terjadi. Jadi selama berhari-hari, di setiap harinya ini pasti ada orang yang meninggal di kampungnya Pak Badrun. Di kampungnya si pengirim cerita ini, Pak Mundopar. Jadi Pak Mundopar ini pun bercerita seperti itu. Setiap hari ada yang meninggal, sampai di hari ke-6 ada orang ke-6 yang meninggal. Jadi kejadian ini berturut-turut di kampungnya Pak Mundopar, di kampung Pak Badrun. Dan pada waktu maghrib ketika selesai sholat, Pak RT ini mendatangi Pak Badrun. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak Badrun, Pak. Oh nggih Pak, ada apa Pak RT? Saya mau bicara dengan Pak Badrun Pak. Pak, ini kenapa ya Pak? Di kampung kita kok selalu ada yang meninggal setiap harinya dan berturut-turut kejadiannya.
ini kok aneh ya Pak kejadiannya. Dan kejadian ini kan belum pernah terjadi di kampung ini sebelumnya. Di hari pertama Pak Slamet meninggal, hari kedua Bu Yati, dan terus menerus sampai ini adalah hari ke-6. Dan ada 6 orang yang meninggal di kampung kita ini. Kira-kira ada apa ya Pak? Nah, pada saat itu Pak Badrun ini hanya menjawab, ya ini adalah takdir dari Allah Pak. Ini memang ajal yang sudah menjemput mereka. Insya Allah nggak ada kejadian apapun Pak. Oh ya sudah Pak Badrun, semoga nggak ada kejadian yang aneh-aneh lagi lah di kampung kita. Nah, pada waktu itu Pak Badrun jadi kepikiran. Setelahnya ini kan, beliau ini mikir, ya juga ya, kenapa kok selalu ada yang meninggal? Dan ini berurutan, kejadian ini berurutan. Jadi setiap hari ada yang meninggal. Dan pada saat itu adalah hari ke-6. Nah, singkat cerita, Pak Badrun ini punya inisiatif. Beliau ini berinisiatif untuk tidur di depan rumahnya di malam itu, sambil melihat ada apa yang terjadi di kampungnya, apa yang kira-kira sedang melanda kampungnya. Jadi Pak Badrun ini tidur di depan rumah, karena di depan rumah ini ada sebuah resbang. Resbang ini kalau di tempatku ya semacam bangku yang terbuat dari bambu, bilah-bilah bambu. Nah, Pak Badrun ini yang sengaja tidur di situ, dan di sekitaran jam 1:30 dini hari, Pak Badrun ini mendengar ada suara orang yang berjalan. Sekitaran ada 6 orang ini yang berjalan. Jadi orang-orang ini nampak memakai beskap seperti orang dari keraton. Nah, Pak Badrun waktu itu sempat ngucek-ngucek matanya gitu kan. Beliau ini ngucek-ngucek matanya, penasaran loh, ini kenapa? Kok ada orang memakai busana beskap seperti dari keraton? Nah, mereka semua ini nampak berjalan beriringan gitu loh. Dan seperti tergopoh-gopoh, gugup. Tidak seperti orang keraton pada umumnya. Jadi seperti kebiasaan orang keraton ini kan kalau jalan pelan-pelan. Tapi ini jalannya ini sangat cepat sekali. Seperti tergopoh-gopoh. Nah, mereka ini jalan menuju ke arah kampung. Kemudian belok ke arah kanan. Nah, Pak Badrun ini kan secara otomatis karena agak curiga, beliau ini mengikuti dari belakang dan akan melihat seperti apa sebenarnya ini yang terjadi. Nah, ternyata rombongan tersebut masuk ke rumahnya Pak Sapar. Nah, di situ rombongan ini kemudian tidak lama keluar dan seperti sedang merangkul Pak Sapar. Pak Sapar ini seperti matanya menatap dengan tatapan yang kosong. Itu loh, tatapannya ini Pak kosong Pak Sapar. Nah, Pak Badrun ini juga sempat nyapa. Pak Badrun ini nyapa Pak Sapar, Par, kamu mau kemana Par? Par. Tapi Sapar ini diam aja. Beliau ini dirangkul, jalannya ini datar dan tatapan matanya ini kosong. Nah, Pak Sapar ini di tengah-tengah, dirangkul ini. Jadi satu rombongan dan Pak Sapar ini diam aja, hanya berlalu begitu saja, melewati dari Pak Badrun ini. Nah, kemudian menghilang rombongan itu dengan Pak Sapar di antara kegelapan dari kampung itu. Nah, Pak Badrun ini kemudian kan diam. Dia ini agak bingung juga dengan apa yang terjadi barusan. Kemudian beliau ini ambil wudhu dan zikir pada malam itu. Nah, Pak Badrun ini kan zikir, beliau ini berusaha untuk mencari jawaban kira-kira apa yang terjadi dengan Pak Sapar pada waktu itu. Dan siapa sebenarnya rombongan yang dengan memakai beskap seperti dari keraton itu membawa Pak Sapar. Nah, waktu itu juga Pak Badrun ini langsung menuju ke musola seperti biasa. Pak Badrun sholat subuh. Dan setelah Pak Badrun ini sholat subuh, ada suara kenong. Jadi kenong ini adalah alat musik, salah satu alat musik dari satu set perangkat gamelan yang terbiasa digunakan oleh warga desa pada zaman dulu untuk mengabarkan bahwa ada yang meninggal di hari itu. Jadi bunyinya ini tung, tung, tung. Nah, setelahnya Pak Badrun ini kan tanya dengan salah seorang warga, Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Siapa yang meninggal? Pak Sapar Pak yang meninggal, yang rumahnya di dekat balai desa itu loh Pak. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya sudah, habis ini saya ke sana. Nah, setelahnya Pak Badrun ini berjalan langsung menuju ke rumahnya Pak Sapar. Dan segera di pagi itu juga jenazah dari Pak Sapar ini pun dimakamkan. Pak Badrun ini kan kemudian merenungi apa yang terjadi. Pada waktu itu dihubungkan dengan orang-orang dengan busana ataupun pakaian seperti beskap yang seperti dari keraton itu yang masuk ke rumahnya Pak Sapar.
kemudian tidak begitu lama membawa Pak Sapar ini dengan tergopoh-gopoh gitu kan. Apa ada hubungannya ya dengan meninggalnya Pak Sapar? Dan singkat cerita, pada waktu itu juga warga mulai dikumpulkan oleh Pak Badrun. Pak Badrun memerintahkan kepada warga, di malam ini tolong kalian jangan tidur. Dan kalaupun ada yang tidur, bangun di malam hari, sekitar ya jam 2-an lah. Kalian nanti ambil wudhu dan sholat malam. Dan jangan ada yang tertidur sampai subuh hari. Kalian sholat malam dan zikir terus menerus. Nah, waktu itu warga ini menuruti perintah dari Pak Badrun. Karena ya Pak Badrun ini juga merupakan bisa dikatakan orang terpandang, sosok yang terkenal sangat religius di kampungnya. Nah, jadi benar malam itu orang-orang ini ada yang tidak tidur, ada yang bangun malam sengaja, bangun ini untuk sholat malam. Dan waktu itu benar-benar banyak sekali teror yang terjadi. Jadi beberapa warga ini melaporkan di malam itu ketika sholat malam, ada salah satu warga ini yang melaporkan. Jadi atap rumahnya ini seperti dilempar benda dengan sangat keras. Duar! Ada juga warga ini yang melaporkan di depan rumahnya ini, pintu rumahnya seperti digedor-gedor dengan benda ini dengan sangat keras gitu loh. Tapi warga ini tetap terus berzikir, terus sholat malam. Tapi ya ada pula beberapa dari anak-anak kecil dari warga itu, anak-anaknya dari warga ini yang ketakutan. Bu, itu siapa? Bu, itu siapa? Bu. Jadi benar-benar warga di malam itu diteror habis-habisan. Dan ada pula suara seperti perempuan yang ketawa ini dengan cekikikan. Nah, menurut laporan dari warga, suara perempuan yang cekikikan itu berasal dari salah satu sumur warga di belakang rumah. Itu cekikikan, itu benar-benar warga, salah satu warga itu mendengar dengan sangat jelas. Dan Pak Badrun pada waktu itu posisinya ada di musola sedang berzikir. Dan Pak Badrun ini sering kali mendengar suara burung gagak atau burung gaok itu berkeliling di atas musola. Wah, Pak Badrun ini terus berzikir dan berucap, Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Jadi kampung itu di malam itu benar-benar diteror habis-habisan dengan banyaknya suara-suara yang aneh. Dan subuh itu, pada waktu Pak Badrun mengumandangkan azan, warga ini pun langsung berbondong-bondong menuju ke musola untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Dan setelah melaksanakan ibadah sholat subuh, mereka semua ini ngobrol-ngobrol dan Pak Badrun ini entah bisikan dari mana. Pak Badrun ini cerita ke warga kampung ini bahwa di kampung kita ini baru saja terkena teror santet. Dan percaya tidak percaya, ada orang yang berniat buruk dengan kampung kita. Jadi warga yang meninggal berurutan ini, warga yang terkena santet. Dan wallahu alam, kita tidak tahu siapa yang melakukan santet ini. Dan tiba-tiba ada salah satu warga dari belakang ini bilang, Pak, nuwun sewu Pak, nuwun sewu, mohon maaf kalau saya lancang. Apa jangan-jangan santet ini yang mengirim adalah kita sebut di sini dengan nama samaran yaitu Bu Endang ya. Apa mungkin yang mengirim santet ini adalah Bu Endang Pak? Nah, waktu itu Pak Badrun ini balik bertanya lagi ke orang tersebut kan, loh, Bu Endang yang mana? Bu Endang yang dulu Pak, yang sempat tinggal di kampung kita, pengusaha itu loh Pak, yang beliau sempat mau membeli tanah warga yang di dekat makam, tapi ya kemudian warga ini tidak mau. Terus kemudian beliau pindah dari kampung ini, itu loh Pak. Pak Badrun ini kemudian beristighfar, Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Ya kita tidak tahu ya, kita tidak mau suuzon, tapi ya kemungkinan ini bisa jadi adalah santet kiriman dari Bu Endang. Nah memang ada satu cerita, kalau di 2 bulan sebelum kejadian warga yang meninggal berurutan itu, ada warga yang kita sebut di sini dengan namanya Bu Endang. Dia sempat tinggal di sana, seorang pengusaha. Nah, pada waktu itu Bu Endang ini sempat menawar atau mau membeli tanah yang ada di dekat makam untuk dijadikan pabrik kembang gula. Nah, pada waktu itu memang warga kampung ini beberapa tidak mau kalau tanahnya ini dibeli oleh Bu Endang. Karena warga ini tahu Bu Endang ini orangnya culas dan seringkali menggunakan pesugihan gitu loh. Jadi sudah banyak sekali berita yang beredar bahwa Bu Endang ini usahanya menggunakan pesugihan dan dengan memakai cara-cara yang curang. Dan waktu itu warga ini tidak mau untuk menjualnya dan terdengar selentingan bahwa Bu Endang ini berniat membeli tanah yang di dekat makam
atas perintah dari dukunnya. Nah, kenapa dukunnya ini memerintahkan ke Bu Endang untuk membeli tanah di dekat makam itu? Karena disinyalir di makam tersebut ada salah satu makam keramat. Dan dukun ini menyarankan agar Bu Endang ini membangun pabrik kembang gulanya nanti di dekat makam tersebut, supaya usahanya itu jadi laris. Nah, warga yang mendengar selentingan kabar tersebut tidak mau kalau tanahnya ini dibeli oleh Bu Endang untuk dijadikan pabrik kembang gula. Jadi Bu Endang ini melakukan segala cara agar warga ini mau menjual tanahnya, agar mau dibeli oleh Bu Endang. Tapi warga ini tetap bersikukuh rencang semua, tidak mau menjual tanahnya ini kepada Bu Endang. Jadi sampai pada akhirnya Bu Endang ini sempat marah-marah gitu kan ke warga sekitar, dan seperti mengutuk desa itu agar tidak nyaman untuk dihuni. Nah, kemudian Bu Endang ini pun pindah dari rumahnya dan pergi dari desa Pak Mundofar yang mengirimkan cerita ini. Nah, rumahnya ini pun dijual, rumah dari Bu Endang, dan kabarnya Bu Endang ini pindah ke salah satu kota yang cukup jauh dari Pemalang. Nah, benar aja 1 bulan setelah kejadian itu, ada salah satu orang suruhan dari Bu Endang yang datang mendatangi Pak Badrun. Orang suruhan ini tiba-tiba meminta maaf mewakili Bu Endang. Dia ini mengutarakan bahwa Bu Endang ini meminta maaf kepada warga. Bu Endang sudah mengakui perbuatannya, telah mengirim santet kepada warga yang ada di kampung tersebut. Jadi Pak Badrun juga sempat shock pada saat itu dan sempat tanya balik, sebenarnya apa motifnya, kenapa kok Bu Endang sampai tega melakukan hal ini? Ternyata hal ini diperintahkan tadi oleh dukun tersebut. Jadi Bu Endang ini kan merasa sakit hati dengan warga kampung, dan setelahnya dukun tersebut melakukan tindakan santet ini. Dan sebenarnya rencang semua, santet ini tidak hanya mengincar 7 warga yang dijadikan tumbal, tapi target mereka ini adalah 8. Kenapa kok 8? Angka 8, wolu. Nah, Pak Badrun ini sempat tanya kepada orang suruhan Bu Endang ini. Dukun ini memerintahkan untuk menyantet 8 orang. Karena dalam kepercayaan dukun itu, angka 8 atau angka wolu itu tidak terputus. Dan ketika santet ini nantinya tercapai memakan 8 orang tumbal, maka keinginan Bu Endang ini akan terkabul sebagai pengusaha yang sukses. Nah, kemudian berkat doa dari warga kampung, santet ini belum sampai mencapai angka 8, belum sampai mencapai 8 orang yang tewas. Kemudian santet ini bisa digagalkan, ya atas kerjasama dari warga yang berdoa bersama, dan juga ada inisiatif dari Pak Badrun. Nah, kejadian ini memang pernah terjadi di sekitar tahun 60-an, dan banyak yang bisa kita ambil pelajaran atau bisa kita ambil hikmah dari kisah ini, bahwa begitu banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk keinginan duniawi semata. Mereka sampai mengorbankan nyawa orang lain. Dan kejadian itu pada akhirnya kembali ke orang yang kita sebut dengan nama Bu Endang, yang pada akhirnya mengalami dia ini kakinya ini terluka dengan secara tiba-tiba, secara misterius. Jadi kedua kaki dari Bu Endang ini membusuk dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Dan hal itulah yang membuat Bu Endang ini menyuruh salah satu orang suruhannya untuk mewakilinya, untuk meminta maaf. Karena pada waktu itu Bu Endang ini sudah tidak bisa berjalan dan hanya terbaring saja di tempat tidur. Dan singkat cerita, 2 bulan kemudian rencang semua, setelah orang suruhan Bu Endang datang, Bu Endang ini pun dikabarkan meninggal dunia. Nah, inilah ketika ada orang yang melakukan keburukan-keburukan, hal itu akan kembali ke orang yang melakukan keburukan tersebut. Begitu juga ada orang yang melakukan kebaikan, maka kebaikan itu pun akan kembali ke orang tersebut. Nah, semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.